تارب يا تارب شايل الله شايل الله شايل الله الله الحداد والعطاس الحداد والعطاس شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله يا تارب يا تارب يا تارب شايل الله شايل الله الله شايل الله عالمحضر والعدروس عالمحضر والعدروس شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله يا تارم يا تارم يا تارم شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله وهم ذرية النبي وهم ذرية النبي شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله يا تارب يا تارب يا تارب شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله يا تارب يا تارب يا تارب يا تارب شايل الله شايل الله شايل الله يا رب مكة وصفا بمحمد اغفر سامعا لدعانا يا رب بمحمد اغفر لنا يا سامعا لدعاء وكتب هوانا إن عرض ترضانا وحذرت فيه بالسر لسوانا يا رب ما صفى بمحمد اغفر لنا رب مكة
وصفى بمحمد يا سامعا لدعاء وما علمت بأننا أهل الوفاء ومحبنا ما زال تحت لوانا يا ربنا كهوى صفا بمحمد انفر لنا يا سامعا وما علمت بأننا أهل الوفاء ومحبنا ما زال تحت لوانا يا ربنا كوصفا بمحمد يا سامعا رضوانا يا ربنا وصفا بمحمد اغفر لنا يا سامعا لدعانا. Seluruh santri harap menempati tempat yang sudah ditentukan. Bagi seluruh santri diharapkan tenang, karena acara akan segera dimulai. Bagi seluruh santri putra dan santri putri harap tenang ya, karena acara kita akan segera dimulai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala Pengasuh Pesantren Al-Hamidiyah, Profesor Dr. Kiai Haji Oman Fatur Rahman M.Hum. Yang terhormat Wakil Pengasuh Bidang Kepesantrenan Pesantren Al-Hamidiyah, Kiai Haji Abdul Rashid Marhali LC. Yang terhormat Wakil Pengasuh Bidang Madrasah, Kiai Haji Jauhari Saji LC. Yang kami hormati Kepala Kepesantrenan dan Asrama Ustadz Sumawijaya MIKOM. Yang kami hormati Wakil Kurikulum Kajian Islam Ustadz Ahmad Ridwan MSY.
Yang kami hormati Koordinator Asrama Putra Ustadz Syifa Zakaria SPD. Yang kami hormati Koordinator Asrama Putri Dr. Anda Sofia dan seluruh Dewan Guru Kajian Islam Pembina Asrama Putra dan Pembina Asrama Putri, dan juga anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Robbal Alamin. Baik, sebelum kita memulai acara, perkenalkan saya Ustazah Fitri Aryani sebagai Master of Ceremony pada acara talk show interaktif pada malam hari ini. Tenang, sebelum kita memulai acara, saya ingin memberikan informasi terlebih dahulu ya. Anak-anak santri hebat, santri kitab. Santri kitab? Oke. Jadi sebelum memulai, Ustazah mau beli jargon dulu nih ya. Jadi santri kitab, yes, 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 nastati. Seperti itu ya. Oke, paham semuanya? Baik, Anawidu Maratan Uhra. Santri kitab, yes, 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 nastati. Alhamdulillah, luar biasa. Semangat sekali ya, baik. Nanti ketika kalian senang ya atau ingin tepuk tangan karena kita di masjid, cukup mengucapkan Allahu Akbar. Oke, seperti itu. Ya, jadi kalian kagum nih atau terkejut, cukup mengucapkan Allahu Akbar. Paham ya, santri kitab yang hebat dan luar biasa? Baik. Baik, langsung kita memulai pada acara inti. Diharapkan tenang terlebih dahulu, anak-anak hebat. Acara akan dimulai. Acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Amar Hafiz, santri kelas 8. Kepadanya waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama walladzina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله
حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang putri yang semangat. Putra juga semangat. Diulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu namanya santri kitab. Punya komunikasi yang hebat. Ya. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi yassir wa la tu'assir ya karim amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan Al-Mukarram Profesor Dr. K. Haji Oman Fatur Rahman, Kepala Pengasuh Pesantren Al-Hamidiyah. Mohon maaf hari ini beliau ada kesibukan tidak bisa hadir bersama-sama dengan kita. Tapi insya Allah beliau mendengarkan. Yang sama-sama kita muliakan jajaran direksi atau jajaran direktur Yayasan Islam Al-Hamidiyah. Direktur Pendidikan dan Wakil Direktur Pendidikan Yayasan Islam Al-Hamidiyah, Kepala Divisi Yayasan Islam Al-Hamidiyah, kemudian Kepala Departemen, Kepala Kepesantrenan dan Asrama Ustadz Sumawijaya MIKOM, Kepala Penanggung Jawab atau Wakil Kepesantrenan Asrama Al-Mukarram Ustadz Ahmad Ridwan MA, Penanggung Jawab Asrama Putra dan Asrama Putri. Hadir juga di sini Ketua ISPAH beserta jajarannya. Ya. Ketua ISPAH Ikatan Santri Pesantren Al-Hamidiyah. Serta anak-anakku sekalian santriwan, santriwati Pesantren Al-Hamidiyah yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah.
pada malam ini kita dapat berkumpul bersama-sama di masjid yang mulia ini dalam rangka acara talk show interaktif. Menanamkan kembali jiwa santri pasca pandemi. Nah, alhamdulillah, mudah-mudahan pandemi berakhir. Amin. Mudah-mudahan kehadiran kita semuanya pada malam ini mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Selawat teriring salam semoga senantiasa disanjungkan kepada junjungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf saya lupa juga, yang saya hormati pemateri kita, narasumber kita pada hari ini, pada malam ini. Narasumber kita yang hebat, Al-Ustadz Al-Mukarram Awaluddin Jaf ya. Faj, apa Faj? Fajar, Masya Allah. Awaluddin Fajar, MPDI. Alhamdulillah, beliau juga sudah tidak asing lagi dengan namanya santri. Ya. Beliau juga alumni pesantren. Makanya kalau kita mengundang di sini harus alumni pesantren biar tahu pesantren. Setuju? Nah, biar nyambung, ya. Serta moderator kita. Nah, Ibu Fitri ini, Fitri MPD, MPD, yang saya hormati, para santriwan, santriwati, para asatidz, para pembina asrama yang berbahagia. Pada malam ini, pertama saya menyampaikan ahlan wa sahlan bihuduri al-akh, akhina fillah, Al-Ustadz Awaluddin Fajar MPD yang sudah kiranya bersedia hadir di tengah-tengah kita untuk memberikan pencerahan kepada para santriwan, santriwati pesantren Alhamdulillah pada malam ini. Yang kedua, kami juga menyampaikan apresiasi yang sangat tinggi kepada para penggagas acara. Ya. Dari jauh-jauh hari sudah mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk mencari narasumber yang memang benar-benar pas untuk santri pesantren Alhamdulillah. Alhamdulillah hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita. Yang ketiga, kami juga mohon maaf Ustadz, apabila nanti anak-anak kami ini ada kehilafan, kekurangan, kata-katanya yang tidak pas, mohon dimaafkan. Ya namanya santri. Ya, tapi paling tidak kita berharap santriwan-santri Alhamdulillah ini agar menjadi santriwan-santriwati yang soleh dan soleha, berakhlak mulia, memiliki ilmu pengetahuan dan agama yang hebat, sehingga bisa diandalkan di masyarakat masa depan. Santriwan, santriwati, para asatidz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini di bulan Sya'ban yang mulia ini kita masih tetap selalu mengikuti kegiatan-kegiatan yang bersifat untuk memperkuat pikiran kita, memperkuat hati kita agar supaya kita dapat mengaplikasikan dengan baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Saya yakin pasti santri ini pasti berbeda dengan anak-anak yang di luar sana. Kalau santri itu ada nilai barokahnya, insya Allah. Mungkin di pesantrennya sering tidur, ya. Pakaiannya nggak rapi, tapi begitu keluar dari pesantren menjadi orang yang hebat. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian yang selanjutnya kami juga menyampaikan permohon maaf karena kepala pengasuh pada malam ini tidak bisa hadir di tengah-tengah kita, ya, tidak bisa hadir di tengah-tengah kita. Tapi alhamdulillah beliau tetap selalu memberikan motivasi dan memberikan masukan-masukan kepada kita semuanya, memberikan pencerahan, nasihat kepada kita semua, agar supaya santri-santri bisa lebih baik lagi. Perlu saya sampaikan Ustadz, jadi Alhamdulillah itu kalau ditanya,
Ada orang bertanya, Al-Hamidiyah ini cirinya apa? Kalau pesantren Gontor kan udah terkenal bahasa ya. Nah, Al-Hamidiyah ini beda dengan pesantren-pesantren yang lain karena keberadaannya di tengah kota. Santrinya pun santrinya anak-anak kota, anak-anak modern. Maka kalau ditanya santri Al-Hamidiyah itu cirinya apa? Apa ciri Al-Hamidiyah? Apa? Santri kitab. Nah. Ya, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Nah, santri kitab itu, Ustaz, jadi santri kitab itu ada istilahnya, bahkan ada filosofinya, ya. Cuma nggak dibahas pada saat ini. Jadi santri kitab itu apa? K-nya? I-nya apa? T-nya apa? A-nya apa? B-nya apa? Berintegritas. Insya Allah mudah-mudahan apa yang sudah kita canangkan, ciri sebagai santri Al-Hamidiyah selalu melekat namanya kitab. Makanya di depan itu Ustaz, ada lambang bendera itu ada kitab Syami. Jadi ada dua ciri Al-Hamidiyah. Kalau di pesantren itu cirinya santri kitab, kalau di pembelajaran kita punya metode namanya Syami. Memadukan antara umum dan ilmu agama. Jadi membuat anak-anak ini kita berikan kemampuan untuk bisa membuat produk. Apakah itu produk makanan, produk sains, dan lain sebagainya. Kemudian tersimpullah namanya santri kitab. Di situ ada inovasinya, ada kreasinya, kemudian terbuka. Kemudian argumentatif. Tentunya argumentatif di sini berargumen tidak sekedar hanya berargumen dari dari buku-buku, tapi argumentasinya ini kita berharap berargumen dari kitab-kitab turos, kutubus salafiyah, ya, argumen-argumennya tentunya Al-Quran dan Al-Hadis, ya. Kemudian kita juga berharap santri-santri kita keluar menjadi santri yang berakhlak mulia, berkarakter yang baik, ya, sehingga nanti ke depan bisa memimpin negeri ini dengan kepemimpinan yang memiliki akhlak yang mulia, yang memiliki iman yang kuat. Baik, anak-anakku sekalian, barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi ahlan wa sahlan bihudurikum ya Ustaz fi Ma'hadil Hamidiyah Al-Aizza. Mudah-mudahan kehadiran Ustadz Awwaluddin pada malam ini, santri-santri kita bisa semangat semuanya, semangat apa yang akan nanti disampaikan oleh Ustadz. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Kiai Haji Abdul Rosyid Marhali LC atas sambutannya. Acara selanjutnya yaitu pembacaan CV trainer. Jadi nama beliau, nama trainer hebat kita yaitu bisa dipanggil Ustadz atau bisa dipanggil Kawal, seperti itu. Jadi nama beliau yaitu Awwaluddin Fajj MPDI, ya. Boleh dipanggil Kak Awwaluddin atau Ustadz Awwaluddin, seperti itu. Beliau berprofesi sebagai guru, motivator, trainer, dan juga pengusaha. Pengalaman berorganisasi, Ketua Dewan Rencana Al-Farabi, Institut Studi Islam Darussalam Gontor 2008, Ketua UKM Teater Komunitas Seni Tim Ilustrasi Institut Studi Islam Darussalam Gontor, Ketua Dewan Mahasiswa Institut Studi Islam Darussalam Gontor, Koordinator Pertukaran Mahasiswa Institut Studi Islam Darussalam Gontor dengan Universitas Sultan Syarif Ali Brunei Darussalam 2012. Koordinator Event dan Promosi Sekolah di SD Nasional Plus
Tunas Iblam Beji Depok, Koordinator Pendirian Sekolah SMP Nasional Plus Tunas Iblam, Ketua Komunitas Seni Tim Ilustrasi Depok 2013 hingga 2015. Riwayat pendidikan: MI Nurul Islam Desa Tegalrejo Dringu Probolinggo, Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo Jawa Timur, Institut Studi Islam Darussalam Pondok Modern Darussalam Gontor, Program Pasca Sarjana Universitas Islam Jakarta, Program Sekolah Pasca Sarjana Universitas Ibnu Khaldun, Program S3 Pendidikan Agama Islam. Pengalaman bekerja: staf pengajar di Pondok Modern Darut Takwin Cikarang, Sekretaris Rektorat Institut Studi Islam Darussalam, Wakil Kepala Sekolah SD Nasional Plus Tunas Iblam Depok, Humas Yayasan Tunas Iblam, Direktur Tur Edukasi Dirgantara AIA Tur Travel, Koordinator Program dan Pengembangan TK Mutiara Pelangi Grogol Depok, Ketua Yayasan Rumah Edukasi dan Kreatif Indonesia, Ketua Yayasan Pendidikan Primago Bimbel Masuk Gontor Kota Depok, Direktur Dirgantara Digital Studio. Selain beraktivitas sebagai pengajar di Primago School, beliau juga telah mengikuti program pelatihan Mind in Learning, pelatihan teater dan pantonim, pelatihan upgrading skill guru, pelatihan motivasi pelajar untuk ujian, pelatihan kenapa anak zaman now harus ke pesantren, pelatihan cara unik promosi sekolah, pelatihan leadership skill, pelatihan entrepreneur skill, sertifikat non-formal, piagam Pancawarsa, instruktur muda BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, program usaha yang dijalankan: Dirgantara AIA Tour Travel, Agentur Wisata Edukasi Sekolah di Depok, Primago Group, Bimbel Persiapan Masuk Pesantren Modern Gontor, Rumah Edukasi dan Kreativitas Indonesia, Manajemen Event Talent dan Promosi Sekolah, Jasa Konsultan Program Ekstrakurikuler Sekolah, Dirgantara Digital Studio, Jasa Foto Wisuda Prewedding dan lain-lain, Rumah Hijaber, Primaskot Indonesia, Jasa Pembina Pramuka. Karya tulis yang beliau tulis yaitu Jurus Ampuh Menjadi Santri, Cara Unik Promosi Sekolah, Mime in Learning, Kenapa Anak Zaman Now Harus ke Pesantren, Modul Dasar Kepramukaan. Masya Allah. Berikut tadi adalah CV trainer kita pada malam hari ini ya. Jadi beliau ini adalah seorang konsultan ya. Jadi sudah tidak asing lagi dengan yang namanya pesantren ya. Jadi kalian sebagai santri harus semangat di pesantren belajarnya seperti itu. Baik, acara selanjutnya, acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu penyampaian materi. Penyampaian materi yang akan disampaikan oleh trainer hebat kita, yaitu kepada Ustadz Awaluddin Faj. Waktu dan tempat saya persilahkan. Al-Mukarram Asatid wal Asatidah Yayasan Islam Al-Hamidiyah wa ya asdiqai al-mahbub, santri dan santriwati pesantren Al-Hamidiyah yang insya Allah hari ini kita belajar bersama-sama. Alhamdulillahilladzi tawahada biwujudil wujud wa tafarrada bi imtina'il adam wastihalatil ghana dalla alal khalqil ardi was samawatil ula. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabi ajmain amma ba'du. Kalau saya melihat adik-adik semuanya ini, insya Allah calon-calon pemimpin yang hebat ini. Yang harus kita syukur adalah antum bersyukur dan beruntung. Beruntung berada di tengah-tengah teman-teman yang insya Allah mukhlis, muhsin, ya, mukmin, yang saling terkait satu dengan yang lainnya, yang saling support satu dengan yang lainnya.
Dan ini semuanya kehendak ilahi Rabbi. Suatu kesyukuran, mari kita panjatkan puji syukur atas segala nikmat, hidayah, inayahnya. Semoga kita bisa husnul khatimah dari pesantren ini. Kenapa? Kalau kita sudah husnul khatimah, maka adik-adik, abang, kakak semua yang ada di sini punya tugas dan punya peran. Fi ayyi ardin tato' wa anta mas'ulun an islamiyah. Kita sama-sama berjuang, berdakwah. Ya. Kemarin alhamdulillah baru dari Lampung Selatan, bagaimana merotsukan anak zaman now itu harus ke pesantren. Dan saat ini kalian sudah di pesantren. Jadi anak pesantren harus sukses. Setuju? Setuju? Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang mana kita ini selalu disebut ummati. Walaupun kita tidak pernah bertatap muka, walaupun kita tidak pernah satu majlis, tapi kita selalu mengucapkan rindu atas baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kita yang hadir di sini semuanya mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Ana mislukum, ya, saya seperti kalian. Wa ana ma'akum. Mungkin ketika saya lahir tahun 87, tahun 99, tahun 2000 selesai, lulus dari MI Nurul Islam, mungkin posisi saya seperti ini nih, Kak. Coba Kak, diri. Fajar berdiri. Mungkin sama, anak sama dia. Kecil, anak paling terakhir. Ya kan? Kecil, anak paling terakhir dari desa. Kalau adik teman-teman semua ini dari kota ini. Subhanallah, wawasannya sudah kenal. Fadal Fajar, syukran. Ya. Ketika itu baru anak kecil seperti Fajar tidak tahu harus kemana. Almarhum ibu saya bilang, Wal, kakak kamu sudah di pesantren. Mbak kamu sudah di pesantren. Mbak kamu sudah di pesantren. Ibu tidak mau kalau kamu tidak ke pesantren, bagaimana pertanggungjawabannya ibu? Anaknya di pesantren, kamu tidak. Bagaimana nanti kalau ditanya, kamu tidak adil dengan anaknya. Kakak pertama saya 6 tahun, SMP, SMA-nya di Nurul Jadid. Kakak kedua 6 tahun. Kakak ketiga 12 tahun, dari SD 6 tahun di pesantren kan, SMP, SMA-nya di pesantren kan. Padahal ibu saya hanya lulusan SD. Bapak saya SLTA. Apa pesan ibu terakhir ketika itu? Saya tahu betul. Karena ketika kakak kedua itu kuliah di Darul Ulum Jombang, posisinya ketika kakak mau berangkat ke Jombang, tidak ada uang sama sekali. Saya diminta sama almarhum ibu, Wal, kamu ke Lek Karimmu adiknya bapak. Mbakmu mau berangkat, nggak ada uang. Kamu pinjam. Tahun 99 ketika itu saya pinjam ke saudara, suruh minjam cuma 50.000. Mungkin kalau sekarang hitungannya 500.000 kali Ustaz ya. 50.000 ketika saya minjem. Tidak ada. Ke tetangga sebelah adiknya bapak nggak bisa, ke tetangga saudaranya nggak bisa. Akhirnya saya pulang, Bu, nggak ada. Yang terjadi adalah tetap ibu tuh, alhamdulillah bapak datang naik motor membawa 30.000 dan dikasih ke Mbak, dan saya nganter naik sepeda ketika itu. Sampai keberhentian bis, kakak saya menangis, saya juga menangis melihat orang tua menangis. Dan ketika itu saya bilang, Bu, saya nggak mau ke pesantren. Saya pengen khidmah sama ibu. Tapi ketika itu ibu bilang, ibu tidak bisa ngasih apa-apa. Tapi izinkan ibu
mewarisin ilmu, kamu belajar di pesantren. Akhirnya setelah lulus dari SD, saya masih ingat betul, masih tas seperti itu, jam 9 dibangunkan. Jam habis isya tidur, jam 10 dibangunkan, berangkat naik motor ke terminal Probolinggo ketika itu. Kemana? Saya nggak tahu harus kemana. Dan tiba-tibanya sampailah ke Ponorogo dan saya ditaruh ke Gontor. Tapi ketika itu apa yang terjadi? Ketika masih ingat, subuh itu sholat di terminal, habis itu makan pecel Ponorogo, nyampe di Gontor jam 6 pagi, habis itu ngurusin jam 8 masuk, jam 9 sudah ditinggal. Tapi saya bersyukur. Kenapa? Karena orang tua saya peduli. Jadi ketika ada yang sekarang di pesantren, bersyukur. Kenapa? Kalian, orang tua kalian peduli dengan kalian. Peduli dengan kalian. Makanya ketika sudah di Gontor, alhamdulillah 6 tahun di sana, selesai S1 di sana. Setelah selesai S1 hijrah ke sini untuk kuliah S2 dan alhamdulillah sekarang sudah proses riset disertasi di Universitas Ibnu Khaldun. Dan semuanya alhamdulillah dari usaha sendiri. Makanya seorang santri ketika sudah keluar dari pesantren, dia harus mampu berdikari. Sekarang boleh sedikit-sedikit minta. Betul nggak? Tapi ketika kita minta, teman-teman semuanya bertanggung jawab nggak dengan apa yang diminta? Pecinya apakah bertanggung jawab sampai tidak hilang? Sendalnya bertanggung jawab sampai tidak hilang? Baju-bajunya bertanggung jawab tidak hilang? Kalau itu dari ujung rambut sampai ujung kaki, kita tidak mampu menjaga amanahnya, berarti kita dolim. Berarti kita dolim. Makanya usikum wa iyaya, mari adik-adik semuanya, saya paling semangat kalau suruh ngisi pesantren. Kenapa saya paling semangat? Karena santri itu kalau pronunciation-nya dari bahasa Inggris, sun, itu matahari. Terbayang nggak kalau Indonesia atau bumi ini tidak ada matahari? Betul nggak? Makanya seorang santri harus mampu menyinari kegelapan. Karena santri warasatul anbiya. Makanya tugasnya sekarang ada di semuanya belajar sungguh-sungguh, maksimal, totalitas. Kalau kita tidak berbuat apa-apa, tidak mau apa-apa, jangan harap nanti kita jadi apa-apa. Kalau kita di pesantren hanya ya gitu-gitu aja. Nanti ketika keluar kita juga akan gitu-gitu aja. Alhamdulillah di sini kitabnya terus perdalam. Kegiatan eskulnya saya lihat beberapa eskul itu ada paduan suara. Ada art ya, Ustaz ya. Ada marching band. Terus ada siapa lagi? Apa? Bolehkah dibantu di eskulnya di sini apa saja? Basket, oke, terus hadroh, terus futsal, terus banyak kan? Jadi ketika kita di pesantren ikutin apa? Saya kelas 1 ikut tapak suci. Nah. Kelas 2 ikut rada, bikin janur mahakam, bikin kaligrafi lukisan balik kaca. Kelas 3 saya basket. Kelas 4 saya pramuka dan teater. Dan kelas 5 pengurus. Kelas 5 kan kalau di pesantren sebelumnya kan kalau di Gontor
harus 6 tahun jadi kuliatul muallimin. Kelas 6 jadi pengurus. Ya. Jadi ketika ada di sini, ayo sama-sama semangat. Apa yang dilihat, apa yang dirasa, apa yang dilakukan selama di pesantren, insya Allah itu pendidikan. Tinggal kita mau atau tidak. Makanya tanamkan dalam diri kita, kalau kita selama jadi santri tidak berbuat apa-apa, tidak mau apa-apa, jangan harap nanti kita akan jadi apa-apa. Santri itu adalah harapan. Makanya sun, matahari, luar biasa, diharapkan. Bagaimana kita mampu menyinarin. Ketika ada di situ ada kedoliman, bagaimana kita mampu menjadi mengislah, memperbaikin atau menasehatin. Tree, pohon, rindang. Bagaimana kita seorang santri harus mampu menjadi penyejuk. Kalau dalam Sanskerta, santri itu san, itu menjaga, tri, 3. Jadi menjaga 3 apa? Iman, Islam, dan ihsan. Kalau kita mampu menjaga 3 ini, insya Allah kita akan menjadi generasi-generasi yang munzirul kaum. Maka ada di semuanya, tanamkan dalam diri kita, di pesantren Al-Hamidiyah targetnya apa? Apakah hanya untuk mengisi kekosongan? Ya, coba ini, boleh? Apa? Boleh nggak apa-apa? Ini mana saja? Boleh deh kita interaksi nih, Kak. Nih Kak, silakan. Tag-nya sama hitam. Sini Bang, sini Bang. Kelas berapa? Kelas 7. Kelas 7 ya. Apa yang diharapkan selesai dari sini, ingin jadi apa? Ingin jadi ustadz. Ingin jadi ustadz. Alhamdulillah. Ketika cita-cita itu terucap, berarti ini jadi doa. Teman-teman juga mendoakan. Ingin jadi ustadz seperti siapa? Ustadz Abdul Somad. Oh, Ustadz Abdul Somad. Allah subhanallah. Alhamdulillah ya. Terima kasih ya. Ada lagi nggak yang ini? Abang, boleh Bang. Boleh. Sini. Kelas berapa? Kelas 8. Kelas 8. Oke, dari mana Kak? Dari mana? Dari Depok. Dari Depok. Oke, kelas 8 dari Depok. Setelah dari sini ingin jadi apa Kak? Jadi polisi. Jadi polisi, amin. Ya. Bismillah ya, dikabul ya, amin. Sudah saatnya seorang santri harus mampu menyebar. Ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi dakwah, ada yang jadi polisi, ada yang jadi TNI, ada yang jadi politisi. Termasuk wali kota Depok adalah santri. Ya. Siapa? Kiai Haji Dr. Muhammad Idris Abdus Somad. Itu adalah alumni pesantren. Lulus alumni pesantren tahun 80, 81 ada di Jakarta, 82 beliau ke Medina. S1, S2, S3-nya beliau di Medina. Dan semoga kita semuanya bisa mengikutinya. Boleh nggak kita kuliah ke Medina? Boleh. Ke Mesir? Boleh. Tinggal bagaimana kita selama menjadi santri, apa yang ingin kita harapkan, apa yang ingin kita capai. Ibarat kita menendang bola, ini bola, kita tendang, di situ ada tembok, ketika kita tendang, pantulannya sesuai dengan tenaga kita, betul nggak?
Kalau kita tendangnya dengan semangat, bismillahirrahmanirrahim, selesai dari alam media, saya menjadi ustadz. Tendang, push. Berarti apa? Semangat dari kelas 7, kelas 8, kelas 9. Terkadang man lam yaduk dullat ta'allumi sa'atan tajarra dullal jahli tula hayati. Kalau kita tidak merasakan sulitnya belajar, maka kita akan merasakan kebodohan selamanya. Bayangkan. Jadi kalau selama belajar sulit, alhamdulillah. Berarti kita semangat belajar. Menghafal, sekarang besok lupa, sekarang menghafal lagi, besok lupa. Berarti kita ada masakoh, ada hal yang sulit. Berarti kita harus kejar. Tetesan air saja mampu melubangi batu yang keras. Betul nggak? Apalagi akal manusia. Ya. Ada di semuanya. Kalau kelas 7 di sini eskulnya boleh milih atau ditentukan. Boleh milih. Ada nggak selama di sini tidak ikut eskul? Ada nggak? Kalau ada, mohon setelah ini dirubah lagi, harus ikut. Untuk apa? Untuk mengisi energi, kekuatan menjadi santri kita. Hal yang penting diingatkan oleh guru saya yang ketika itu awal, kalau kamu sudah keluar dari pesantren, yang terpenting adalah jangan tinggalkan identitas kesantrianmu. Yang sering terjadi, kalau kita sudah keluar dari pesantren, kuliah di UIN, kuliah di Muhammadiyah, kadang-kadang peci kita lepas. Bener nggak? Saya nggak mau kalau saya ketahuan jadi santri. Bahkan kesantrian kita dilepas. Makanya ketika saya di Gontor sama kuliah di Gontor, ketika kuliah di Jakarta, di Hutan Kayu, ketika itu banyak istighfarnya. Kenapa? Saya belajar semangat, ketika UTS semuanya buka handphone. Bayangkan. Saya bilang, mana esensi belajarnya? Tapi apa yang terjadi? Ketika di semester pertama, saya masih komitmen. Semester kedua, saya komitmen. Semester 3 sudah ikutin arus. Tapi bagaimana kita mampu berkomitmen di sini? Dan alhamdulillah, ketika saya ketemu kuliah kembali di Ibnu Khaldun, saya menemukan jiwa-jiwa itu. Kenapa? Karena dosen pembimbingnya sangat luar biasa. Harus pakai nalar, referensinya apa, semuanya harus kita baca. Ada di semuanya, ya. Santri itu antara proteksi dan proyeksi. Kenapa saya bilang santri itu harus sukses? Kenapa? Karena kita terproteksi. Pertama, dari era digitalisasi. Di sini boleh bawa handphone nggak? Berarti kita terproteksi dari era digitalisasi. Dari apa lagi? Dari pergaulan bebas. Dari apa lagi? Dari malas-malasan. Makanya kalau di sini alhamdulillah ada yang mengingatkan. Kalian malas diingatkan, betul nggak? Subuh nggak bangun diingatkan, betul nggak? Ada nggak subuh nggak bangun disiram? Ada? Ada? Ada. Tapi diingatkan, kalau di rumah belum tentu. Tapi bagaimana proteksi ini sedemikian rupa kita dapat 24 jam kita dibentuk karakternya dari bangun tidur sampai tidur lagi. Boleh berbagi kegiatan dari bangun tidur sampai tidur lagi. Oleh Abang Hafiz. Boleh sini. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, apa aktivitasnya Kak Hafiz?
bangun tidur salat subuh. Oke, jam berapa bangun tidurnya? Jam 3:30. 3:30, Allah. Oke. Nah, jangan senyum, ayo, nggak apa-apa. Habis salat subuh biasanya tahtiman, kalau enggak kaji subuh. Oke, tadarus, oke. Habis itu siap-siap mandi, Mandi, oke. makan, Sarapan, oke. terus Ke kelas jam? ke kelas sekitar jam 7. Ah, biasanya ada nggak habis sholat subuh teman yang tidur? Ada Ada. Terus Terus diapain kalau ada yang tidur? diingetin. Diingatkan. Ada yang ingatkan, terbayang nggak? Kalau di rumah belum tentu. Terus? Habis sekolah pulang terus sholat zuhur, Sholat duhur, oke. Setelah sholat duhur, makan siang. makan siang. Habis makan siang istirahat sampai asar. Sampai asar, oke. Habis asar ada kajian sore. Oke, habis asar ada materi ya? Iya. Oke, terus? Habis itu siap-siap habis pulang sholat asar siap-siap mandi buat sholat maghrib. Oke, sholat maghrib berjamaah. Oke, terus? Habis sholat maghrib ada roti buladat. Terus makan sore, makan malam. Makan malam, oke. Habis itu sholat isya. Habis sholat isya ada kajis. Oke, sampai jam berapa ya? Sampai jam 9. Sampai jam 9. Tidur jam berapa? Maksimal jam 10. Maksimal jam 10. Oke, kita tes lagi nih. Oke, duduk sini ya. Kak, boleh Kak? Sini dulu Bang, Hafiz di sini. Nih Abang nih, sini Kak. Selama 1 hari ganti baju berapa kali? Oke. Ayo, ganti baju berapa kali? Coba. Sekali. Ayo. 2 kali. Hah? 2 kali. 3? 2. 2 kali. Bangun tidur kan baju tidur tuh. 3. Coba kita hitung. Tidur pakai baju tidur kan, pakai kaos kan. Terus bangun sholat subuh, ganti baju sholat nggak? Ganti. Setelah sholat ada kegiatan sekolah, ya kan ada habis sholat kan ganti lagi, betul nggak? 2. Ketika sholat duhur ganti lagi nggak? Ganti atau enggak? Ganti. 3. Oke. Habis sholat duhur ganti baju lagi nggak? Ganti lagi 4. Oke, sampai jam 3 asar. Asar sholat ganti lagi nggak? Ganti. Setelah sholat asar ganti lagi nggak? Ganti 6. Ya kan? Habis itu maghrib ganti. Ya kan? Terbayang nggak? Kita sangat dinamis di pesantren, berapa kali kita ganti. Ya. Makanya ada di kita ya, membangun seorang pemimpin itu bukan lari-lari, bukan. Tapi jalan cepat dan tegap. Mau ke dapur, jalan cepat dan tegap. Mau ke sholat, jalan tegap dan tegap. Bukan lari-lari. Ya. Makanya dari dapur ganti lari, bukan. Tapi jalan cepat dan tegap. Kenapa? Karena kita adalah calon pemimpin. Setidaknya nanti kita pemimpin dalam rumah tangga. Syukur-syukur RT RW. Syukur-syukur lagi kita diberi amanah di kelurahan. Syukur-syukur lagi di kabupaten. Syukur-syukur lagi diberi amanah untuk memimpin lembaga atau pesantren. Ya. Oke, Bang, sebutin Bang cita-citanya ya, didoain ini ya. Bismillah. Bismillah, cita-citanya jadi apa? Presiden. Amin. Mungkin ya ketika kita mengutarakan cita-cita, mungkin banyak orang ketawa. Saat ini saya masih teringat Ustaz. Jadi ketika 2013 saya masih ngajar di sini dekat nih, di SD Nasional Plus Tunas Iblam. Jadi wakil kepala sekolah. Ketika raker ada salah satu pembicara di situ nanya, siapa yang ingin punya yayasan? Saya angkat tangan.
Semuanya tidak ada, saya angkat tangan sendiri. Di Raker 2014, 2015, saya angkat tangan lagi. Siapa yang ingin punya yayasan? Saya angkat tangan lagi. Alhamdulillah 2016 saya bikin yayasan rumah edukasi untuk pengembangan anak-anak spesial need, anak-anak berkebutuhan khusus. 2016 saya bikin yayasan pendidikan Primago Indonesia, dan sekarang sama boarding juga adik-adik yang kelas 5, kelas 6 SD yang mau ke Gontor. Niat kita sama, adalah berdakwah. Makanya ketika Abang Hafid bilang saya ingin jadi presiden, amin. Kan 2045 masih panjang, Bang ya. Sekarang kelas berapa? Kelas 8. Masih ada kesempatan dan peluang. Dan siapa tahu Allah, malaikat mencatat dan Allah menghendaki. Karena sudah saatnya presidennya adalah dari santri. Setuju? Walaupun wakilnya adalah alumni pesantren juga, Ustadz Kiai Haj Ma'ruf Amin. Ya. Oke, Bang. Cita-citanya jadi apa, Bang? Polisi. Polisi, amin. Kenapa ingin jadi polisi? Hah? Yang apa-apa. Pengen nangkapin teman-temannya ini ya? Yang nakal-nakal itu saya tangkapin nanti, gitu, enggak? Nah. Oke, bismillah, kabul ya Rob, kabul ya. Ini siapa namanya? Agak sama Hafid, kabul ya Rab, cita-citanya dikabulkan oleh Allah, segala hajat dan impiannya Allah kabulkan, dan bisa menjadi santri di sini dengan berprestasi, santri yang baik, dan insya Allah kelak dia menjadi generasi mundirul kaum. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih Bang Agak sama Kak Hafid. Adik-adik semuanya, kalau saya melihat pesantren Alhamdulillah di tengah-tengah kota, itu bersyukur kalian. Kenapa? Karena tidak semua anak mau dipesantrenkan. Betul nggak? Dan tidak semua orang tua mau mengarahkan anaknya ke pesantren. Ada yang kelas 7 di sini? Boleh tahu nggak? Ketika kamu pertama kali datang, kamu nangis atau senang? Mana nih, Kak? Kelas 7 mana kelas 7? Ini sini. Ini kelas 7 mana? Ayo sini, Kak. Nggak apa-apa. Ayo. Oke, ya. Bismillah ya. Ketika pertama kali datang ke pesantren Alhamdulillah, nangis atau enggak? Nangis. Kenapa nangis? Jauh dari orang tua. Tapi kalau kita dekat dengan orang tua, belum tentu kita di atas sejadah kita nangis karena kangen. Betul nggak? Yang ada ketika kita di rumah, kita bikin emosi orang tua terus. Kak, sholat. Ntar mah. Betul? Ketika disuruh, belum tentu langsung datang. Ya, tapi bersyukur. Siapa tahu setiap tetesan air mata kamu menggugurkan dosa-dosa yang berlalu. Selain itu ada lagi enggak? Ke pesantren itu orang tua yang nyuruh atau kamu yang mau? Dua-duanya. Dua-duanya. Oke, pertama kali kamu bilang mau pesantren gimana? Dari SD waktu kelas 5 pengen pesantren sama teman. Oke, terus? Habis itu diizinin. Diizinin, alhamdulillah. Karena yang harus ke pesantren itu adalah anak-anak pilihan. Dan tujuan pesantren ini adalah tujuan utama, bukan alternatif terakhir. Kenapa? Karena kalian 24 jam dibentuk karakternya. Kayak dalam Jawa itu di kawah Candra Dimuko. Ibaratnya kalau kamu kangen, nelpon nggak? Nelpon. Nangis nggak? Enggak. Oh enggak, oke. Pernah nggak kamu sholat doain ayah kamu atau bunda kamu netizen air mata? Enggak pernah. Belum pernah. Oke, kakak dari mana kak?
Dari Depok. Oh, dekat ya. Oke, terima kasih ya. Nah, ini keren nih ya. Ada nggak yang ke pesantren karena terpaksa? Rafa, coba Rafa sini, Rafa sini. Kak, sini Kak, nggak apa-apa Kak ya. Ini adalah sharing ya, sharing untuk jadi motivasi. Kenapa? Karena santri today ya, santri hari ini pemimpin masa depan. Oke, Kakak namanya? Rafa. Rafa. Rafa dari mana Rafa? Depok. Depok. Rafa, memang benar kamu dipaksa masuk pesantren? Enggak. Enggak. Oh, kau tuh dipaksa. Rafa kelas berapa? Hah? Rafa kelas berapa? 8. Kelas 8. Pertama kali datang di pesantren ini nangis atau enggak? Enggak. Enggak. Oh, keren. Keren ya. Rafa cita-citanya apa Rafa? Belum tahu sih. Kenapa belum tahu? Enggak tahu. Keinginannya apa? Selama di pesantren ini apa target yang ingin dicapai? Ngebahagiain orang tua aja. Ngebahagiain orang tua. Amin ya Rab, amin ya. Sudah bisa ngebahagiain orang tua belum? Belum. Ya, semoga setelah kelas 8 ini bisa ngebahagiain orang tua. Bisa lebih baik lagi. Siap berubah? Siap lebih baik? Oke. Good. Bismillah Rafa ya. Oke, thank you. Makanya saya bilang, adik-adik semuanya bersyukur. Saya masih ingat betul ya. Ketika di pesantren, mungkin setiap bulan adik-adik dapat kiriman, betul nggak? Ada yang enggak, ada yang dapat kiriman. Tapi kita berbagi nih. Kenapa? Ini yang menjadi spirit motivasi saya selama jadi pesantren. Walaupun ibu saya hanya lulusan SD, tapi saya harus bisa lebih baik daripada orang tua saya. Walaupun ketika itu saya jadi santri kirimannya pas-pasan, bahkan ya mungkin Ustadzah Fitri tahu kalau di Gontor itu kalau enggak bayaran itu masih aman Ustadz. Kecuali mau ujian. Kalau mau ujian sudah kena stabilo itu. Tidak boleh mengikuti ujian. Dan saya selalu langganan di kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5. Itu nama saya selalu di stabilo. Kenapa di stabilo? Karena tidak bayar. Tapi apakah itu mematah semangatkan? Tidak. Kenapa? Karena saya ingat betul ketika orang tua neteskan air mata, saya nggak ingin merepotkan ibu. Yang terjadi ketika kelas 4 setara dengan kelas 1 SMA, akhir tahun nama saya di stabilo tuh. Kalau yang kelas 1 2 alhamdulillah di stabilo, saya telepon, alhamdulillah orang tua ada baru dikirim. Di kelas 4 saya di stabilo, ketika itu dipanggil sama pengasuhan, awal sini, kamu pulang, karena yang dari Jawa Timur diizinkan pulang Ustaz. Untuk apa? Untuk ngambil uang. Ketika itu saya diizinkan, ketika itu bingung gimana caranya pulang. Gak punya duit, akhirnya saya minjem satu kamar itu. Ketika itu dikasih duit 100.000, saya pulang. Pulang, nyampe di rumah, apa yang terjadi? Ibu saya nggak punya apa-apa, bapak saya nggak punya apa-apa. Dan ketika itu almarhum ibu saya bilang, karena ibu saya kan Madura kan, Cong, gitu. Pakai bahasa Madura saya artikan gitu. Nah, kamu tetap berangkat. Kalau emang kamu ditakdirkan lulus dari Gontor, insya Allah ada jalan. Akhirnya saya diantar sama almarhum bapak saya pulang ke Ponorogo dengan tetesan air mata. Terbayang nggak Kak? Dari Surabaya ke Ponorogo saya udah bingung. Ya Allah gimana cara bayarnya? Kalau saya berpikir negatif, berarti
saya ngambil hak orang lain. Karena kepepet, betul nggak? Tapi ketika itu saya enggak. Kalau emang ini jalan saya, insya ada jalan ketemu. Ketika itu ada waktu masih sisa 13 hari. Karena ujian lisan, bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia itu 10 hari, ditambah hari Jumat, ditambah musamaha. Ada sekitar 13 hari jatahnya untuk mencari ketika itu. Sampai di hari pertama ujian lisan, kedua ujian lisan, tiga ujian lisan sudah was-was. Baru saya izin ke teman-teman satu kamar. Insya Allah anak astadin, anak syarji ala dawam. Saya mau izin, saya mau pulang ala dawam. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Sampai ketika itu saya minta teman-teman itu nyoretin lemari saya itu. Saya minta antum kasih nasihat. Kasih. Sudah di titik nol pasrah. Dan ketika itu baru ada ketua kamar saya bilang, Wal, tadhab ila walil fasl. Pergi ke wali kelas, inti itu hikayatan laka. Habis itu, oh iya, saya ke Ustadz Nur Hadi dari Ponorogo. Sekarang masih Ustadz Gontor. Saya datang ke Ustadz Nur Hadi, Ustadz Afan, Ustadz. Analah astati atfa masrufat. Wali kelas sama, saya juga nggak bisa membantu karena di Gontor kan tidak ada salary, tidak ada ihsan, ya kan? Akhirnya apa yang terjadi adalah kamu tunggu sampai ujian selesai, lisan selesai. Kalau kamu emang belum bayaran sampai selesai lisan, berarti Gontor bukan tempat kamu. Karena kalau tidak bayar sampai ujian lisan, berarti kita sudah harus dipulangkan, nggak? Ketika sudah pasrah titik nol dari wali kelas tidak ada solusi, tapi ada penyemangat. Kalau Allah berkehendak, kamu ada jalannya. Saya balik ke asrama, masih sisa ke-7, ke-8. Di hari ke-9, alhamdulillah saya dipanggil sama ketua rayon ketika itu. Saya masih ingat Al-Ahriku Damona, Ala Saifuddin, orang-orang yang berjasa saya di waktu pesantren, saya ingat betul. Bahkan saya kemarin ke Lampung, saya lihat, Al-Ahriku, saya masih hutang budi sama antum. Kalau bukan antum yang ngasih itu, mungkin saya tidak akan merasakan pendidikan sampai saat ini. Akhirnya ketika dipanggil sama pengurus rayon, akhirnya ditanya, Kam sahron la tatfa, berapa bulan kamu belum bayar? Saya 5 bulan belum bayaran dari SPP sama makan. Akhirnya satu rayon Saudi 3 lantai 2 itu iuran. Allah, saya nangis. Bahkan mudabir saya ngasih 100.000, 150.000, terkumpul bayaran sampai 6 bulan saya bisa pulang. Dan akhirnya saya bayar di hari ke-9 ujian lisan, besok hari ke-10 saya ujian bahasa Arab, bahasa Inggris, sama Al-Quran. Ketika pelajaran ujian lisan bahasa Arab, yang saya lakukan adalah na'am wa la. Ketika bahasa Inggris, yes and no. Saya jawab itu aja, tapi Al-Quran masih ilmu tajwid, praktek ibadah, ini bisa. Tapi apa yang saya lakukan? Ketika kesempatan itu ada, saya bilang, saya tidak akan mengecewakan teman-teman aneh yang bantu aneh selama di pesantren. Dan qadarullah ketika di kelas 4H di semester kedua, ana akbar natijah fil fasl. Saya nilainya tertinggi di kelas. Dan ana mau bilang sama adik-adik semuanya. Saya seperti ini bukan saya yang hebat, bukan saya yang pinter, saya bukan yang jauh, bukan. Saya seperti ini karena doa-doa almarhum ibu saya. Saya seperti ini bukan saya yang hebat, bukan saya yang pinter, bukan. Karena ini adalah doa-doa ibu saya. Makanya bersyukur kalau sekarang masih ada ibu, minta doa yang terbaik. Bu, doain kakak, bu, doain abang, bu, doain adik. Semoga setelah dari pesantren ini saya menjadi mundirul qaum, bisa menjadi bermanfaat. Karena apa? Khairun nas anfa'uhum linnas.
Ini kisah yang sangat luar biasa. Tapi perjalanan saya masih belum selesai itu Kak. Ketika saya selesai naik kelas 5, kelas 6 selesai. Dan saya ditempatkan di kampus ISID ketika itu, saya sebagai mahasiswa murni. Bukan mahasiswa yang pengajar. Ketika jadi mahasiswa murni, saya kan harus membayar. Harus bayar uang kuliah. Yang terjadi apa? Di semester 1, alhamdulillah masih aman. Karena kenapa? Saya lakukan adalah saya bikin proposal ke alumni nih Ustaz. Untuk membantu. Kenapa? Karena saya tahu. Karena kondisi ekonomi di titik 0 ketika itu. Tapi saya nggak mau merepotkan orang tua. Tapi di semester 2, yang terjadi adalah saya harus merasakan skorsing. Saya diskor. Tapi ketika saya diskorsing, inilah titik balik saya menemukan wawasan. Ketika saya diskorsing, bulan Ramadan saya pulang. Kan 10 hari sebelum Ramadan pulang. Saya pulang, saya bawa surat dari rektorat ketika itu. Ada almarhum bapak, ada almarhum ibu, saya bilang. Pak, awal minta maaf. Awal harus diskorsing. Karena belum bayaran semester 2. Kata bapak saya langsung berdiri tuh. Wah saya udah takut kan kalau udah bapak berdiri tuh takut tuh. Berdiri, ijazah kamu gimana? Ijazah masih, tapi saya harus ngulang pengabdian. Ibu saya langsung bilang, mau kemana? Saya mau ke Jakarta. 2007 saya baru hijrah ke Jakarta. Ketemu teman-teman, mengajar di pesantren Darut Takwin Cikarang. Selesai mengajar, sudah semangat, alhamdulillah sudah mau, wah saya harus kuliah di sini tanpa ngerepotin orang tua. Dan selesai di situ, Bapak menelpon. Wal, Bapak senang, Bapak bangga kalau kamu selesai S1-nya di Gontor. Yang terjadi apa? Sami'na wa ata'na, saya izin ke mudir, Ustaz, ana la astamiru al-khidmah wa amarani walidan an arji maratan ukhra ila jami'ati Darussalam Gontor. Ayo faddal. Jadi saya kembali ke kampus dengan semester 2 mengulang, tapi disitulah cikal bakal saya bisa tumbuh berkembang. Dari setelah masuk, alhamdulillah jadi ketua Dewan Racana, ketua Dewan Mahasiswa, ketua Dewan Pertimbangan, habis itu mengabdi di situ. Ini adalah menjadi wasilah kebaikan. Bahwa yang kita rasakan ini bukan kita yang hebat, tapi doa-doa orang tua. Maka ada di semuanya, mumpung ibu masih ada, mumpung ayah masih ada, minta doa. Minta doa. Makanya ketika 2014 saya masih ingat betul. 2014 tanggal 2 Mei saya masih ingat betul. Itu adalah hari bersejarah almarhum ayah saya Allah ambil. Pas di hari pendidikan. Tapi ketika ayah meninggal saya bilang, Bu ada nggak amanah dari Bapak saya harus pulang ke Probolinggo? Tidak ada. Akhirnya saya semangat di sini. 1 tahun kemudian pas di hari Idul Adha, Allah ambil sosok yang selalu ngedoain saya. Yang selalu mensupport saya. Yang selalu menjadi perisai saya. Yaitu ibu saya meninggal pas di Idul Adha. Setelah sholat maghrib, tidur, batuk, Allah ambil. Dan ketika itu saya langsung terbang. Yang saya lakukan adalah, ada nggak amanah ibu saya harus kembali ke Probolinggo? Tidak. Dan alhamdulillah saya anak paling terakhir, anak paling bungsu, hijrah paling jauh, dan bisa seperti ini bukan saya yang hebat, tapi ini adalah doa-doa dari kedua orang tua saya. Maka dari semuanya antum bersyukur. Berada di tempat yang sangat baik, lingkungan yang sangat baik,
terproteksi secara keseluruhan. Ayo semangat. Kalau kita tidak mau semangat, buat apa kita di sini? Kalau kita alumni pesantren tidak sukses, buat apa kita di pesantren? Kita sudah terjaga 24 jam, terproteksi dari degradasi moral dan yang lainnya. Itu tidak mengantarkan kita ke ibadur rahman. Ada yang salah dalam diri kita. Ada di semuanya, ayo sama-sama nih. Antum ini harapan umat. Ya. Adik-adik kita ya santriwan, santriwati, antum adalah harapan umat. Kenapa saya bilang anak zaman now harus ke pesantren? Kenapa? Karena saya yakin betul tantangan 15 tahun, 20 tahun yang akan datang itu lebih dahsyat daripada tantangan sekarang. Makanya bersyukur kalau sudah dibentuk pondasinya ini. Kaifa yablughul mar'u tamamahu idza kunta tabni wa ghairuka yahdimahu. Sekarang kedua orang tua kalian membangun pondasi yang sangat bagus dalam diri kalian ini. Jangan sampai kalian tuh merusakin perlahan. Kenapa? Karena terpaksa. Karena kenapa? Karena nggak mau. Jangan. Mulai saat ini, ya Allah ya Rabb, saya ikhlas belajar di pesantren Al-Hamidiyah. Sami'na wa ata'na. Ya Allah ya Rabb, saya siap bersungguh-sungguh untuk memberikan kebanggaan, kebahagiaan kepada orang tua. Ibaratnya kita buah kelapa ketika mau diambil santannya itu harus dijatuhin dulu kan. Disobek-sobek dulu. Habis itu habis itu diparut dan diperas, luar biasa. Bagaimana pesantren sebagai kawah candra di muko yang kelak kita mampu menjadi generasi-generasi mundzirul kaum yang menjadi penyinar, penenang, penyiar di sekitar-sekitar kita. Wa khairukum wa khairun nas anfahum linnas. Makanya salah satu ungkapan yang sangat saya masih pegang ketika itu, yaitu ungkapan dari Pak Zar Trimurti, pendiri Pondok Madrasah Gontor. Orang besar itu adalah orang besar bagi Gontor bukan orang yang punya jabatan, bukan orang yang punya titel, bukan orang yang bla 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 bla, tapi orang yang mau mengajarkan di surau-surau terpencil setelah dari pesantren. Tapi kalau seandainya kita punya titel dan tetap kita mengajar, alhamdulillah. Makanya ada salah satu teman di kampus. Saya ditanya, Ustaz. Well, kamu ngajar di mana? Kampusnya. Karena kan kalau di S3 kan rata-rata semuanya udah dosen semuanya. Alhamdulillah saya masih diberi kesempatan untuk ngaji anak-anak yang mau masuk pesantren. Kata dia, terus ngapain kamu kuliah S3 kalau nggak ngejar? Kesempatan ini saya gunakan untuk bisa silaturahmi dengan antum. Ya. Siapa tahu bisa menjadi wasilah dibukaan rezeki dan keberkahan. Dan saya dari sini alhamdulillah saya bisa silaturahmi dengan ustadz, bisa ada di semuanya, saya bisa belajar. Karena setiap saya lewat ustadz saya penasaran. Ya Allah ya Rob, ini pesantren gede amat, saya belum pernah masuk nih. Setiap lewat, nah ini kan saya setiap jalan sini nih. Ya, di Kali Licin di daerah Wadas 3 dulu saya buka warkop di situ. Pas ketika pandemi. Di Kali Licin itu kantor di Dirgantara travel. Jadi setiap hari lewat, saya ngelewatin sepanjang jalan turun kan sepanjang turunan alamat dia itu kan. Saya lihat wow besar sekali. Kalau dulu di SD saya ke SD-nya karena ada lomba sparring futsal, saya selalu bawa anak-anak. Tapi pesantrennya belum pernah. Tapi qadarullah melalui wasilah Ustazah Fitri kemarin dikasih kesempatan ini. Terima kasih banyak kesempatan adik-adik Ustadz Asatid yang ada di sini yang diberikan, semoga menjadi wasilah keberkahan.
Saya bisa belajar dengan teman-teman, saya bisa belajar, wah ini ciri khasnya santri-santri pesantren Alhamidiyah. Subhanallah, yang kelak mereka menjadi mundirul kaum, menjadi juru-juru dakwah di kota Depok yang hampir metropolitan ini. Kalau bukan alumni pesantren yang mau berdakwah, siapa lagi ada, Dek? Betul nggak? Ada satu ungkapan, Ustadz, saya ke pesantren, tapi ibu saya masih belum bisa ngaji. Gimana Ustadz? Doain, semoga Allah membukakan pintu hidayah buat ibu kamu. Jadi tugas kita saling doa, berdoa. Kalian mendoakan orang tua, insya Allah orang tua mendoakan kalian, guru-guru mendoakan kalian. Insya Allah kita menjadi generasi-generasi yang hebat, generasi-generasi yang kuat, generasi-generasi perekat umat. Karena pesantren harus mampu menjadi generasi perekat umat, mundirul kaum. Setuju? Setuju? Semoga apa yang Ustadz Kak Awal sampaikan menjadi jariah kebaikan, dan semoga teman-teman menjadi semangat bahwa kalau bukan kita yang di pesantren, terus siapa lagi? Ta'ifatun liyatafaqahu fiddin, sebagian golongan untuk memperdalam ilmu agama yang kelak dia akan kembali ke masyarakatnya dan mendakwahkan apa yang didapat selama memperdalam ilmu agama tersebut. Jadi sudah saatnya anak zaman now harus ke pesantren, sudah saatnya santri itu harus sukses, sudah saatnya seorang santri itu harus mampu menjadi mundirul kaum, dan sudah saatnya seorang santri itu harus menjadi perekat umat. Dan semoga 10, 20 atau 30 yang akan datang, ya, Wali Kota Depok ada yang dari alumni pesantren Alhamidiyah. Karena sudah saatnya alumni-alumni pesantren ini megang semua linnya, dari politisi, pengusaha, dan semuanya. Ini saja hadirin semuanya. Nanti kita akan diskusi, semoga banyak insight baru atau masukan baru buat saya. Karena saat ini, hari ini adalah saya belajar. Karena sebaik-baiknya belajar adalah mengajar. Dan ketika saya datang dari ujung parkir mobil sampai sini, bismillahirrahmanirrahim. Semoga ini menjadi wasilah kebaikan. Karena kita tidak ada yang tahu amaliyah apa yang Allah terima. Padahal kita berlomba-lomba mencapai hal yang finish. Betul nggak? 2 pekan yang lalu ketika saya masih ada di Ponorogo, ketika itu ada Ustadz Firda. Hari Jumat masih ketemu, masih ngedampingin, masih sehat bugar, ngedampingin di ziarah makam. Dia bercerita kakaknya, karena kakak Ustadz Oki meninggal terlebih dahulu. Bercerita, ini makam-makam ini cerita. 1 pekan kemudian, qadarullah jam 10 malam saya ditelepon. Ustadz Firda koma. Jam 2 Allah ambil. Maka dari itu adik-adik ayo sama-sama, dan kita sama-sama semangat ikhtiar kita li ibadah lillah. Kenapa? Sudah jelas kan pahalanya menuntut ilmu, man salaka tariqan fi talabil ilmi sahalallah tariqan ilal jannah. Niatkan hati kita, bersihkan hati kita yang dulu masih agak terpaksa. Ayo sama-sama. Bismillah. Saya di sini adalah kehendak Allah. Kalau bukan Allah yang menggerakkan, siapa lagi? Betul nggak? Ya. Kamu ke sini, Allah yang menggerakkan. Saya hadir di sini sudah kehendak Allah. Ya. Mari ayo ada di semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ana ikhlas an at-ta'alluma fi hadzal ma'had. Kita rubah mindset kita. Ayo sama-sama. Belajar bisa lebih baik lagi. Siap?
Siap? Siap adik-adik? Hadza minni astaghfirukum wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa ya penyampaian materi dari Ustadz Awwaluddin Fas. Oke, kita sebelum menuju acara selanjutnya, mari kita bertakbir bersama-sama. Allahu Akbar. Kurang semangat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oke, kita jargon dulu ya. Santri kitab. Kurang semangat nih. Santri kitab. Yes, yes, yes. Nastati. Baik, ada yang tahu tidak acara selanjutnya itu apa? Ada yang tahu acara selanjutnya? Nggak tahu. Doa. Wah, tunggu dulu. Ini ada acara yang sangat meriah dan ada door prize-nya. Oke, acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Ya, jadi nanti 2 santri putra dan 2 santri putri dipersilahkan untuk bertanya kepada Ustadz Awwaluddin. Dan nanti ada 1 pertanyaan dari saya untuk 1 santri putra dan 1 santri putri. Paham semuanya? Baik, untuk pertanyaan pertama dari santri putra. Silakan yang mau bertanya angkat tangannya atau silakan berdiri langsung di tempat. Oke, silakan boleh maju. Perkenalkan, nama saya Syiafatin Abdullah. Cara kita betah di pesantren gimana, Ustadz? Oke. Cara betah di pesantren. Udah, Ustadz. Terima kasih Sihab. Mau dijawab langsung atau menunggu semua pertanyaan, Ustadz? Boleh dijawab langsung, boleh? Tunggu, Baik. boleh. Tadi ada pertanyaan dari Sihab. Bagaimana Ustadz cara betah di pesantren? Oke. Setiap orang punya hak untuk betah di pesantren. Tinggal bagaimana kitanya. Ya. Yang sering terjadi di pesantren adalah komunikasi antara teman, betul nggak? Nah, makanya yang harus dilakukan adalah aktif dengan kegiatan. Apalagi di sini kegiatan eskulnya banyak ini, ikut aktif di situ. Ya. Kenapa? Jadikan lelah itu lillah. Semakin banyak aktivitas yang diikutin, maka akan lupa rumah. Dan yang sering terjadi, ketika sering terjadi adalah komunikasi. Ya. Bagaimana membangun komunikasi yang baik? Ya sudah. Bagaimana caranya, pertemanan seperti apa? Ya. Saya berharap rasa tidak betah itu karena kita merasa bosan, karena tidak ada aktivitas atau jenuh, ya gitu-gitu aja. Jangan ya, aktifkan. Apalagi di sini ada kalau habis maghrib ngaji ya, ngaji apa? Kitab ya Rotibul Haddad ya kan. Ini subhanallah ini ya. Maka di situ jangan sampai ketika rutinitas itu hanya sebatas rutinitas hadir, tidak. Yang dilakukan adalah saya baca dan semoga setiap harfan pahala buat saya. Jadi ada semangat, ada niat ya Kak ya. Jadi aktifkan dengan kegiatan-kegiatan, dan pun kalau seandainya yang sering terjadi adalah komunikasi yang bikin baper ya kan. Maka yang harus dilakukan adalah langsung datang bagaimana solusinya ya. Jadi seperti itu, aktifkan dengan berbagai kegiatan, insya Allah itu akan menghilangkan rasa sa'amah ya, jenuh. Itu Kak ya. Baik, terima kasih Ustadz Awal. Jadi cara untuk betah di pesantren itu memperbanyak kegiatan ya Sihab ya.
Baik, pertanyaan kedua. Siapa yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tezar Fadila. Saya pengen nanya bagaimana agar kita caranya bisa belajar dengan fokus tapi lingkungannya tidak mendukung. Oke. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kita fokus tapi lingkungan tidak mendukung? Motivasi itu harus muncul dalam diri kita. Ya. Makanya bagaimana cara kita fokus? Tentukan target. Target kita apa? Jangan sampai beralih kalau target itu belum tercapai. Makanya targetnya kelas 1 apa? Kelas 7 apa? Kelas 8 apa? Kelas 9 apa? Yang saya lakukan saat ini sama. Ketika 2020 saya masuk, saya targetkan sampai 2022 ini harus selesai disertasi. Ya. Walaupun dengan berbagai kegiatan, saya roadshow, saya keliling-keliling, saya ngisi pesantren. Ya. Di jadwal bulan ini harus ke Arido Sentul, ada juga ke daerah Darul Falah Cimenteng, Subang. Tapi tetap menulis, mengisi kekosongan, harus menulis. Ya. Makanya tentukan target dan tujuan. Kalau target dan tujuannya belum selesai, insya Allah kita nggak akan berpaling. Bagaimana cara memotivasinya ya? Motivasi dalam diri kita. Oh, targetnya ini belum. Makanya saya berharap adik-adik semuanya bisa nulis tuh dalam 1 tahun bisa apa sesuai dengan materi yang ada di sini. Tulis tuh 10. Ya. Kalau saya selalu di 1 Muharram itu selalu refleksi diri. Target yang sudah tercapai apa, yang belum tercapai apa. Jadi selama 1 tahun itu aja goalnya yang saya lakukan. Saya harus nyetak buku, buku harus selesai. Saya harus bisa bikin video profil, berapa video profil pesantren, alhamdulillah sudah kita buat. Ya. Jadi tentukan target dan tujuannya. Dan insya Allah itu mampu kita akan fokus. Karena kenapa? Karena ketika target dan tujuannya itu belum berhasil atau belum tercapai, insya Allah kita tidak tergoda. Makanya motivasi dalam diri kita harus dikuatkan. Silakan Ustazah. Baik, terima kasih Kak Awal atau Ustadz Awal. Baik, 1 pertanyaan lagi untuk santri putra dari saya. Belum. Berdirinya. Ya, stop. Mundur. Baik, saya memberi pertanyaan. Namanya siapa? Bagus Aryo, kelas 11. Baik. Apa yang dimaksud dengan khairun nasi anfa'uhum linnas? Khairun nasi anfa'uhum linnas. Masya Allah. Takbir untuk Bagus Aryo. Allahu Akbar. Baik, tadi untuk santri putra yang memberi pertanyaan diharapkan maju ke depan untuk mendapatkan door prize dari panitia. Silakan maju Syihab. 1 lagi tadi siapa? Kepada Ustadz Awaludin, waktu dan tempat saya persilakan untuk memberikan door prize-nya. Oke, insya Allah plus dapat buku dari saya. Bagus Arya, silakan maju sebelah sini. Ini silakan Kak, mau diterima. Ya. Nah ini silakan. Oke. Ini insya Allah ya, terus semangat ya. Ini Kak minta tasbir Kak, ini dengan bawa bukunya, boleh? Nah, gang gini, nah, kita tasbir bareng, boleh? Kita difotoin Kak. Ada dokumentasinya. Oh ya, ada fotonya, oke. Agak ke tengah, mohon maaf, ke tengah. Ya.
Dan semoga ini nanti bisa lebih hebat dari saya, bisa menjadi motivator hebat, penulis buku yang hebat. Ya, bismillah. Oke, jazakallah khair. Fadal. Ya, fadal. Masya Allah, dapat hadiahnya luar biasa. Ternyata dapat 2, saya kira dapat 1. Ternyata dapat hadiah juga dari pemateri. Terima kasih Ustaz Awang. Selanjutnya, door prize untuk santri putri. Mana santri putri suaranya? Oke, jargon dulu santri putri ya. Santri kita. Ayo, Jahidah. Santri putri, saya beri kesempatan 2 orang untuk bertanya, ya. Siapa nih Ustazah? Oke, sebentar. Ada yang bertanya dari tengah, ada yang memberi pertanyaan dari membran masjid. Baik, dari membran Zahra kelas berapa Ustazah? Kelas 11. Kelas 11, baik. Zahra kelas 11 Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya bagaimana caranya. Nama saya Zahra Tunihaya. Kelas 11 IPA 2. Saya mau bertanya bagaimana caranya menjaga hati kita agar tetap tenang saat di pondok. Udah. Syukuran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Zahra. Jadi pertanyaan dari Zahra, bagaimana caranya hati kita agar tenang saat belajar, Ustaz? Ketenangan itu harus diciptakan. Ala bidzikrillah tatmainnal qulub. Ya. Jadi harus dari diri kita. Makanya yang harus kita lakukan selama jadi santri dan santriwati adalah positive thinking, positive feeling, positive motivation. Ketika kita 3 ini harus ditanamkan dalam diri kita, insya Allah hati kita tenang. Mau diomongin santai, mau dikata-katain tenang, mau disakitin tenang. Ya. Kalau bahasa Jawanya Allah boten sare. Ya. Jadi yang harus kita lakukan adalah sudah. Yang terpenting adalah niat kita. Segala sesuatu yang niatnya baik, insya Allah hasilnya baik. Makanya tanamkan dalam diri kita, ketenangan itu harus diciptakan. Jadi gitu Ustazah ya. Kak, tadi boleh silakan yang kedua. Baik, selanjutnya pertanyaan kedua. Baik, siapa itu namanya? Silakan dipilih Ustazah. Boleh berdiri. Wah, semangat sekali semuanya ingin bertanya, ingin mendapatkan door prize ya. Ayo angkat tanganmu. Boleh dibantu Ustazah Cucu. Baik, yang sudah megang mikrofon silakan berdiri untuk memberikan pertanyaan. Sebutkan nama dan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bella dari kelas 7. Saya ingin bertanya gimana caranya biar kita bisa lancar baca Al-Quran dan hafalannya. Masya Allah, pertanyaannya luar biasa. Kita tahu pertanyaannya bagaimana caranya kita mudah dan lancar. Satu, manjada wajada. Jadi harus sungguh-sungguh, belum diri kita yang tahu bahwa diri kita belum lancar, berarti kita harus sungguh-sungguh dalam belajar. Kita masih belum mampu dalam menghafal, berarti sungguh-sungguh dalam menghafal. Jadi kuncinya adalah manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dapatlah ia. Jadi adik-adik semuanya, jadi konsepnya adalah bagaimana membangun spirit motivasi dalam diri kita untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Kalau kita belum bisa baca Al-Quran, kita kejar. Terkadang jangan sendiri, tapi harus ke ustazahnya untuk
mengislah dan yang lainnya, atau ke teman yang sudah bagus bacaannya. Jadi harus dikejar ya. Maka dari itu konsepnya adalah manjada wajada, yaitu sungguh-sungguh. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustadz Awal atas jawabannya. Pertanyaan terakhir untuk santri putri, bebas nih, dari mana ya? Tengah udah. Oh, boleh Ustazah Cucu yang di depan-depan kelas. Oke, depan-depan kelas tuh ada kelas berapa ya? Pertanyaan selanjutnya dari saya. Apa artinya innamal a'malu binniyah? Saya ulang pertanyaan dari saya. Innamal a'malu binniyah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arina dari kelas 12. Artinya segala sesuatu tergantung dengan niatnya. Masya Allah, luar biasa. Ada santri putri yang tadi menjawab. Dipersilahkan maju lewat membran. Pada Kiai Rashid, waktu dan tempat saya persilakan untuk memberikan hadiah. Santri kelas 7, kelas 12, dan juga kelas 11. Ya. Bersama dengan Ustadz Awaludin. Ya, ini semua bermanfaat ya. Mohon maaf para santri agak geser ke tengah untuk sesi perfotoan. Sini aja, sini. Sini. Sini Ustaz. Siap. Baik, terima kasih. Alhamdulillah. Hadiahnya udah habis ya. Tidak ada lagi hadiahnya. Mungkin nanti di lain waktu kita akan memberikan hadiah ya. Tapi walaupun tidak ada hadiahnya sudah habis, tapi kalian harus tetap semangat menjadi santri kitab ya. Sebelum kita akhiri, kita jargon dulu dong. Santri kitab, yes, 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 Nastati. Yang santri putri, santri kitab, yes, yes, yes. Masya Allah, luar biasa ya. Alhamdulillah acaranya berjalan dengan lancar. Dan juga anak-anakku santri-santri hebat juga antusias dalam bertanya. Baik, acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Ustadz Abdul Mun'im. Waktu dan tempat saya persilahkan. الفاتحة بالقبول والتمام كل يسول ومعمول وصلاة الشان ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا ولأحبابنا ولمشايخنا لمن وضع الحقوق علينا أجمعين أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام بلا محنة ولا امتحان بتيسير ولا الأدنان جامعة لكل نية صالحة وزيادة محبة شرف الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين آمين آمين يا رب العالمين.
واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم. اللهم بسر الفاتحة وبالمعجزات الفاتحة وبكرامة الفاتحة يا فرج الهم يا كشف الغم يا من لعبده يغفر وارحم. اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفر يا رب العالمين. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل على محمد وآله خير الورى سجية واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا يا ذا العلا في هذه الليلة. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غير الذين آمنوا. ربنا إنك رعوف رحيم. يا الله بها يا الله بها يا الله بها بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. رب ارحمهما كما ربونا صغيرا رب ارحمهما كما ربونا صغيرا رب ارحمهما كما ربونا صغيرا. يا سميع الدعاء يا قاضي الحاجات يا رافع الدرجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والله الموافق إلى أقوم الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Acara yang terakhir yaitu penutup. Mari kita tutup acara pada malam hari ini dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai MC pamit undur diri. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh silakan meninggalkan masjid. Yang ingin berfoto ditunggu di masjid.